Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yichan. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan bagi yang udah subscribe, admin ucapin terima kasih banyak. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke cerita. Chapter 221, Grandmaster of Alchemist. Di dalam halaman kecil Xiaolin, dengan dorongan Qin Yichan, Lin Miaohan berdiri di depan tungku pil. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mulai membuat pil. Dari saat dia mulai, Xiaolin mulai menghadapi gadis muda ini yang merupakan martial masterpiece. Sebab, Lin Miaohan mampu melakukannya tanpa menimbang. Ini tentu saja hasil dari pelatihan khusus oleh Qin Yichan. Dia tahu ini sangat penting, jadi biarkan mereka fokus pada Lin Miaohan, dan dengan pengalamannya, Lin Miaohan telah menguasai teknologi ini hanya dalam 2 tahun. Meskipun tidak sealami, secepat dan seakurat Qin Yichan, ini sebanding dengan Zhao Ritian. Ini membuat kami sangat tertekan. Ini adalah sesuatu yang dia banggakan. Dia merasa kepercayaan dirinya sedang diinjak-injak. Lalu ada teknik meracik pil Lin Miaohan. Ketika Zhao Ritian melihat ke arah Qin Yichan, dia penuh kebencian. Jelas, teknik meramu pil yang dikuasai Lin Miaohan ada di set teknologi yang dia tukarkan dengan 1 juta koin perak. 2 air mata. Zhao Ritian sebenarnya diinjak oleh seorang wanita. Jelas, kecuali ranah spirit power, Lin Miaohan lebih baik darinya dalam setiap aspek. Mata Xiaolin semakin cerah. Pada titik ini, dia melihat ke arah mata Lin Miaohan seolah melihat harta karun. Aku akan mengambil murid ini. Saat dia berbicara, sebuah suara datang dari pintu halaman. Dia Ken Min. Mata semua orang melihatnya, dan kemudian wajah Xiaolin memerah dan berhenti di depannya. Tidak, saya telah menerimanya. Apakah kamu seorang guru? Dekan Min memberinya pandangan sekilas. Dia melihat seluruh proses di matanya. Xiaolin tidak tahu bagaimana. Sebagai diaken, dia menutup mata. Umurnya panjang, tapi diaken itu mengambil bencana. Xiaolin, aku tidak mengatakanmu, kamu terlalu terburu nafsu sekarang, kamu harus memikirkan alchemy Dao. Kemudian, Dekan Min mengangkat rak dan mendidik Xiaolin. Nah, gadis ini, saya mengambilnya, sehingga Anda dapat yakin bahwa kultivasi tertutup itu. Lalu dia menarik Lin Miaohan dan pergi. Xiaolin tidak bisa menghentikannya. Saya ingin menangis tanpa air mata. Tingkat resmi 1 hancur. Bagi Qin Yichan, ini tentu saja merupakan kejutan yang tak terduga. Dengan Dekan Min, siapa yang berani memindahkan Lin Miaohan? Dan Lin Miaohan selalu dalam keadaan bingung. Apakah ini semua pil pagoda yang diimpikan oleh pil Refining Master? Terlebih lagi, entry juga diterima oleh seorang diaken sebagai murid langsung. Tentu saja, dia tidak tahu betapa berharganya teknik meramu pil yang diajarkan oleh Qin Yichan, tetapi Dekan Min, Xiaolin, dan Zhao Ritian sangat jelas. Inilah mengapa Xiaolin dan Dekan Min bergegas mengambilnya sebagai magang. Anak laki-lakimu lebih memperhatikan kekasih daripada teman. Begitu Dekan Min pergi, Zhao Ritian bergegas, dan bintang gelembung itu menyemprot wajah Qin Yichan. Saya tidak peduli, Anda harus mengajari saya teknologi itu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, bahkan Xiaolin menunjukkan ekspresi antisipasi. Aku hanya akan menunjukkan seberapa banyak yang bisa kamu pelajari, terserah kamu. Qin Yichan terjerat olehnya. Dalam gerakan lambat, dia mendemonstrasikan serangkaian teknik yang digunakan oleh Lin Miaohan, dan kemudian memanfaatkan keduanya untuk melarikan diri dan melarikan diri ke sini. Lihat Lin Miaohan lagi, dia telah menjadi murid langsung sutradara. Bahkan, dia ditemani oleh beberapa siswa pil pagoda yang berdedikasi, dan mereka pada dasarnya tidak rendah. Mereka semua level 3, termasuk siswa bintang 4. Qin Yichan. Ketika mereka melihat Qin Yichan, Lin Miaohan melemparkan mereka dan berlari. Tes, kami Sister Miaohan cukup populer. Qin Yichan melirik tatapan nakal itu, dan tidak peduli, tetapi menyapa Lin Miaohan dengan nada mengejek. Seringai di wajahnya membuat Lin Miaohan tersipu, dan menundukkan kepalanya. Adegan ambigu ini membuat para pengejar itu sangat tidak menyenangkan. Siapa pria itu? Siswa bintang 4 menyipitkan matanya dan memandang ke arah mata Qin Yichan dengan sangat buruk.
Lin Miaohan tiba-tiba diterima sebagai murid langsung oleh Dekan Min. Tidak ada yang mengharapkannya, tetapi tidak ada keraguan bahwa Lin Miaohan menyebutnya pil pagoda pemula, yang hampir menjadi tujuan yang dikejar oleh sebagian besar siswa laki-laki. Belum lagi dia adalah diaken murid langsung, penampilannya bisa menarik banyak orang. Jika Anda dapat mengejarnya, itu akan menjadi hampir naik ke langit dengan satu lompatan bagi banyak orang, dan itu akan lebih berarti bagi anak-anak keluarga bangsawan. Jika ada seorang diaken berdiri di belakang mereka, tentunya status mereka di dalam keluarga tentu saja tidak pasti. Sepertinya murid baru itu, apa itu Qin Yichen? Beberapa orang telah mengenali Qin Yichen, dan mereka tampak sedikit gentar dengan Qin Yichen. Setelah memasuki pil pagoda, Qin Yichen masuk ke Danbang dengan kuda hitam. Meskipun dia belum menempati peringkat teratas, semua orang tahu bahwa dengan bakat bawaannya, tinggal menunggu waktu untuk mencapai 10 besar. Apakah itu udik dari kerajaan kecil? Siswa bintang 4 tidak menganggapnya serius. Setelah mengetahui identitas Qin Yichen, dia malah maju dengan provokasi. Siswa bintang 3 itu secara alami mengikuti. Mereka senang melihat dua orang berkonflik, asalkan bisa membuat nelayan menangkap keduanya. Kamu adalah Qin Yichen. Siswa bintang 4 itu muncul dengan nada agak menghina, penuh kesombongan, seolah-olah dia bisa mengabaikan Qin Yichen, dan itu semua merupakan kehormatan bagi Qin Yichen. Ya, Sister Miaohan, ada kotoran di wajahmu, aku akan membersihkannya untukmu. Qin Yichen mengabaikannya sama sekali, malah menggosokkan telapak tangannya yang intim ke wajah cantik Lin Miaohan, merasakan kulitnya yang lembut dan halus. Sikapnya masing-masing mengurus urusannya sendiri membuat wajah mahasiswa bintang 4 itu tiba-tiba tenggelam. Beraninya seorang siswa baru mengabaikan dirinya sendiri. Nak, aku sedang berbicara denganmu. Suara memantul dari giginya, dan semua orang di sekitarnya bisa mendengar kemarahan dalam nadanya. Tapi Qin Yichen, seolah-olah dia tidak mendengarnya, menyentuh Lin Miaohan, yang masih bingung, dan berkata, ternyata itu lalat dan sudah diusir. Mengacu pada sikap Sang Sui Huai, siswa bintang 4 itu langsung meledak. Qin Yichen. Saat dia hendak mengambil kerah Qin Yichen dan memarahinya, sebuah suara terdengar. Itu Zhao Ritian. Dia tidak akan ingat suara ini. Dapat dikatakan bahwa mimpi buruk mereka ada. Kemudian, mereka melihat Zhao Ritian datang dan berjalan menuju Qin Yichen. Ikuti aku, Pak Tua menanyakan sesuatu padamu. Zhao Ritian mengabaikan mereka, dan berkata pada Qin Yichen. Tentu saja, mereka tidak berani marah, dan bahkan untungnya, Zhao Ritian tidak datang untuk menemukan dirinya sendiri. Pria tua, siapa? Qin Yichen bertanya dengan bingung. Siapa lagi yang ada? Hanya orang tua itu, dan kamu akan mengerti saat kamu pergi. Zhao Ritian tampak sedikit tidak sabar. Chapter 222, Grandmaster of Alchemist. Qin Yichen tidak berpikir itu baik-baik saja, tetapi para pelamar Lin Miaohan itu terkejut dengan sikap Zhao Ritian. Mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui siapa Zhao Ritian itu. Pria yang benar-benar terlepas dari hukum dan moralitas alami, menyinggung perasaannya, dan harus mengelupas kulitnya jika dia tidak mati, dan siapapun yang menengahi tidak akan berhasil. Kapan mereka melihat Raja Iblis besar bajingan Zhao Ritian begitu baik kepada orang-orang? Tunggu sebentar. Qin Yichen mengabaikan ketidaksabaran Zhao Ritian, dan kemudian melirik siswa yang tidak terlihat baik itu, dan berkata kepada Lin Miaohan, Saudari Miaohan, jika ada lalat yang mengganggumu, pergi saja, tahu. Dari sikap Lin Miaohan terhadap mereka, dia bisa melihat bahwa Lin Miaohan bosan dengan mereka, tetapi takut menyinggung perasaan mereka. Lagi pula, Lin Miaohan belum beradaptasi dengan statusnya saat ini. Di alam bawah sadar, dia masih takut pada anak-anak prefektur Zhong ini. Lalat, apa yang terbang? Zhao Ritian sedikit membeku. Setelah dia melihat ke arah siswa, dia sepertinya mengerti. Kemudian dia menyipitkan matanya sedikit, berkata, karena itu lalat, itu hanya tamparan sampai mati, jadi kenapa repot-repot? Mendengar ini, wajah para siswa tiba-tiba berubah, dan kemudian mereka melarikan diri dengan panik, seperti anjing liar, bahkan siswa bintang 4 pun tidak terkecuali. Meskipun dia juga seorang siswa bintang 4, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Zhao Ritian. Jelas, setelah mereka pergi, Lin Miaohan santai dan melihat ke arah mata Qin Yichen. Dalam benaknya,
Qin Yichen bukan lagi adik laki-laki itu, tapi seorang pria yang pantas dia andalkan. Ayo, orang tua itu sedang terburu-buru. Ketika mereka adalah kamu dan aku, Zhao Ritian bergumam, seolah dia tidak sabar, menarik Qin Yichen dan pergi. Qin Yichen mengikuti Zhao Ritian dalam kabut, dan setelah berjalan sekitar 10 menit, dia tiba-tiba menemukan bahwa jalan ini telah memasuki bagian terdalam dari Pil Pagoda, dan di area ini, hanya staf senior Pil Pagoda yang dapat masuk dan keluar sesuka hati. Akhirnya, Zhao Ritian berhenti di depan halaman. Yah, ini dia. Zhao Ritian bergerak menuju halaman di depannya, dan dia memberikan pintu halaman yang terbuat dari rel kayu ke Fei Fei, dan langsung masuk. Bukankah ini kediaman pemilik menara? Melihat tindakan kasar Zhao Ritian, Qin Yichen tidak bisa menahan kedutan sudut mulutnya. Jika dia ingat dengan benar, ini adalah tempat tinggal Master Pil Pagoda. Mengikuti Zhao Ritian berjalan ke halaman, tatapan Qin Yichen terangkat. Di halaman ini, ada 2 danding raksasa di sisi kiri. Di sebelah danding, ada deretan bingkai kayu yang di atasnya terdapat sejumlah besar bahan obat. Jelas, ini adalah ramuan pemurnian di pemilik menara. Digunakan. Di sisi kanan halaman, terdapat sederet batang kayu yang disandarkan ke dinding. Di pojokan, terlihat ada beberapa batang kayu yang dibelah menjadi 2 bagian. 2 saudara junior ada di sini. Agaknya, ini adalah Qin Yichen Junior Brother, kan? Saat Qin Yichen melihat sekeliling, ada salam di bilik di sisi halaman. Qin Yichen melihat ke samping, dan matanya juga sedikit terpana. Berdiri di kios adalah seorang pemuda berusia 7-8 tahun dengan senyum ramah, mengenakan jubah Master Pemurnian Pil Pagoda Pil Domain Utara, dan mengenakan Pil Pagoda Pil di dadanya medali siswa bintang 4 yang dikagumi oleh Master Pemurnian. Wang Daoyun, Lao Su tidak memberitahumu. Ambil gelar senior kurang dari Lao Su. Kamu lebih buta dari apapun. Zhao Ritian memberi pemuda itu tatapan putih dan bergumam tidak puas. Namun, untuk ketidaksopanan Zhao Ritian, pemuda ini tidak terkejut, dia sama sekali tidak terlihat marah, dan masih menatap Qin Yichen. Wang Daoyun. Mendengar gelar Zhao Ritian, Qin Yichen juga tahu bahwa pemuda di depannya adalah orang yang menstabilkan Zhao Ritian di Pil Pagoda, Master Pemurnian Pil Jenius pertama di Danbang, Wang Daoyun. Omong-omong, Wang Daoyun juga merupakan bakat langka. Dia bukan anggota keluarga aristokrat ke-8 dari 1000. Bahkan, dia mirip dengan Qin Yichen, dan memperoleh penilaian Pil Pagoda di kerajaan tingkat rendah. Akhirnya, dia menggunakan bakatnya untuk menonjol dari ribuan dan memasuki Pil Pagoda. Dia bahkan masuk ke Pil Pagoda terlebih dahulu, dan posisi ini sudah bertahun-tahun. Qin Yichen bertemu senior. Untuk pertama kalinya, Qin Yichen juga menyapa dengan satu kepalan tangan di tangan lainnya. Hehe, seperti yang dia katakan, jangan panggil kami senior junior brother dengan sopan, panggil saja aku Brother Wang. Wang Daoyun menghadap Qin Yichen mengangguk, berkata sambil tersenyum. Saya telah mendengar tentang Anda. Jika saya tidak belajar dari Zhao Ritian, saya tidak percaya. Di masa depan, Pil Pagoda ini akan menjadi panggungmu. Apa, kakak Wang luar biasa. Qin Yichen juga berkata dengan rendah hati sambil tersenyum. Dia masih tidak suka pujian semacam ini. Apakah ketiganya? Tepat ketika Qin Yichen hendak duduk, sebuah suara tua terdengar dari halaman, dan segera, tubuh Master Menara Pil Pagoda muncul di depan pintu. Yah, Spirit Power dekat dengan Spirit Realm Small Accomplishment. Lumayan, sepertinya akhir-akhir ini, kamu tidak banyak menderita di 10.000 menara. Ketika tatapan pemilik menara tertuju pada Qin Yichen, ada sentuhan kelegaan di matanya. Pil Pagoda memberi siswa kesempatan ini, dan siswa tidak berani mengecewakan. Qin Yichen memberi hormat kepada Master Menara, dengan hormat. Pemilik menara ini sangat menyayangi Qin Yichen di kehidupan sebelumnya. Prestasi gemilangnya di masa depan pasti akan dipupuk oleh lelaki tua ini. Pada usia ini, Spirit Power telah berkultivasi ke langkah ini. Belum sombong, ya. Pemilik menara cukup puas dengan anggukan, matanya memandang ke arah Zhao Ritian, dan dia berkata dengan santai. Tidak seperti beberapa pria, sayangnya. Ku bilang, Pak Tua, kapan kamu suka bicara seperti ini? Zhao Ritian mengangkat kepalanya, mengibaskan rambutnya dengan indah, dan mengangkat kakinya. Karakter terburu nafsu, sayangnya, jika kamu tidak mengubah amarahmu.
Kepala menara menggelengkan kepalanya, tiba-tiba stagnan, tatapannya tetap di tengah halaman, di atas pagar kayu yang rusak, di mana sepertinya ada jejak kaki yang jelas. Hai, tiba-tiba, ada embusan angin di halaman ini, dan sebuah tongkat kayu ditembakkan dari dinding dan ditangkap oleh pemilik menara. Sua, begitu pemilik menara mengambil tindakan, Zhao Ritian bangkit dan berlari tanpa ragu. Namun, Zhao Ritian, yang memiliki basis kultivasi kekuatan roh yang baik, telah mencapai sedikit malu karena pencapaian jalan marsial Dao. Setelah beberapa tarikan napas, dia ditangkap oleh pemilik menara. Bang! Bang! Bersamaan dengan jeritan sunyi Zhao Ritian, Master Menara memutar tongkat kayu di tangannya, yang merupakan pecahan yang berantakan. Chapter 223, Grand Master of Alchemist. Pada akhirnya, untuk sementara, tongkat kayu dengan lengan tebal akhirnya patah di mata kaget Qin Yichen. Tuan Pil Pagoda secara sewenang-wenang melemparkan tongkat kayu yang rusak ke dua sudut di halaman. Qin Yichen hanya tahu saat ini bagaimana tumpukan tongkat kayu yang patah di sudut itu berasal. Zhao Ritian yang bangkit dari tanah, segera mengeluarkan sebuah kotak besi kecil dari tangannya. Ketika kotak besi dibuka, itu bukan barang langka, melainkan cermin tembaga biasa. Setelah mengamatinya, dia menemukan bahwa dia terlindungi dengan baik sekarang, dan ketika wajahnya yang tampan sama sekali tidak ada bekas luka, Zhao Ritian perlahan membawanya ke dalam pelukannya. Anjing sialan, andalkan wajah tampanmu. Zhao Ritian berbisik di mulut sambil memukuli debu di tubuhnya. Kentut tuamu, jika orang tuaku melihatmu memperlakukan putra kesayangannya seperti ini, aku harus memukulmu Pil Pagoda. Aku baru saja menyuruhmu untuk membersihkan. Tubuh utama menara bergetar, dan sudut mulutnya berkedut, dan akhirnya meraung. Orang ini bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Pada akhirnya, pemilik menara tidak lagi peduli dengan Zhao Ritian, dia menyesuaikan jubahnya, langsung pergi ke kios, dan melihat ke arah Qin Yichen. KTT Danji ini akan dihadiri oleh kalian bertiga, Pil Pagoda. Pada saat ini, Zhao Ritian juga datang dan berteriak dengan tidak sabar. Orang tua, katakan poin kuncinya. Pemilik menara memelototi Zhao Ritian, dadanya berfluktuasi dengan keras, dan akhirnya, dia menghembuskan napas panjang, yang menekan pemikiran Zhao Ritian yang kejam. Kali ini saya meminta Anda untuk datang ke sini, terutama karena saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Pemilik menara memandang Qin Yichen, wajahnya sedikit malu. Orang tua itu hanya ingin bertanya kepada Anda, bisakah Anda menunjukkan kepada saya resep-resep Clear Heart Pill Anda dan Wang Daoyun, lalu ambil resep obat untuk berbela-diri pasi dalam kontes inovasi KTT Danji. Jika tampaknya pemilik menara terlalu banyak tinta, Zhao Ritian mau tidak mau mengatakannya. Uhuk, pil jantung jernih ini terutama karena kamu mengembangkannya dan kamu bisa membawanya ke kompetisi. Meskipun termasuk ramuan tingkat 3 dan 4, nilainya bahkan tidak sebanding dengan beberapa resep obat mujarab kelas 5 biasa, tingkat perkembangannya juga sangat sulit. Jadi, seperti yang dikatakan anak ini. Master Menara juga batuk 2 kali, dan akhirnya menghela nafas, dan tidak mengatakan apa-apa. Semua orang mendengarkan pemilik menara. Qin Yichen mendengar ini, ada juga senyum pahit di hatiku, belum lagi seberapa rendah level Pagoda Pil Prefektur Zong, tetapi terlalu sulit untuk berinovasi. Melihat pemilik menara berkata demikian, saya ingin datang ke sini, pasti ada beberapa kontestan yang telah mengembangkan resep obat yang sangat baik di Pil Pagoda Summit ini. Pak Tua, mereka berjanji, izinkan saya menunjukkan resep obatnya. Begitu Qin Yichen mengangguk, Zhao Ritian segera berteriak, dan Wang Daoyun di satu sisi berkedip dengan keterkejutan di matanya. Qin Yichen ini, meski begitu murah hati, akan memberi mereka resep obat Clear Heart Pill yang dipuji oleh pemilik menara. Pemilik menara melemparkan resep obat ke Zhao Ritian. Setelah puas dengan mengangguk pada Qin Yichen, dia tertawa dan berkata, resep obat Clear Heart Pill ini adalah kontribusimu untuk Pil Pagoda. Kontribusi nilai resep obat ini. Itu cukup bagi Anda untuk naik menjadi siswa bintang 4. Resep obat ini awalnya dikembangkan oleh Xiao Elderlin, dan para siswa kebetulan membantu sedikit. Qin Yichen juga berkata dengan rendah hati. Yah, hal-hal ini tidak akan diejek. Kalau begitu, Zhao Ritian, tunggu kamu memberitahu aturan KTT Danji ke Qin Yichen, kamu akan mulai besok, jangan lewatkan waktu. Setelah Master Menara berbicara,
dia berjalan ke halaman kecil. Sama sekali tidak menyadari Zhao Ritian memegang resep obat, saat ini dia telah jatuh ke dalam obsesi. Keesokan harinya, pada siang hari, Qin Yichen tidak menemukan siluet Zhao Ritian. Masih di bawah kepemimpinan Wang Daoyun, keduanya datang ke rumah Zhao Ritian, hanya untuk menemukan boneka itu sedang membuat ramuan di depan tungku pil. Melihat tatapan serius Zhao Ritian, Qin Yichen juga tidak merepotkan. Akhirnya, setelah lebih dari 10 menit, saat tangan Zhao Ritian selesai, obat yang tumpah dari tungku pil juga dikeluarkan dari tungku pil, dan dimasukkan ke dalam botol batu giok yang sudah disiapkan. Bagaimana dia bisa meracik teknologi begitu banyak? Wang Daoyun kaget melihat tindakan Zhao Ritian seperti air mengalir, tapi dia tidak menunjukkannya di kulitnya. Dengan baik, apakah kamu di sini? Zhao Ritian memang, dan Ci. Setelah pemurnian, dia adalah Qin Yichen yang mengetahui bahwa dia telah masuk ke kamarnya. Haha, Qin Yichen, Zhao Ritian, saya jarang melayani orang, tetapi resep obat Anda benar-benar membuka mata. Tetapi mengapa Anda harus menambahkan ramuan obat yang tidak berguna seperti rumput layu ke bahan obat ini? Setelah mengetahui keefektifan Clear Heart Pill dan pemurnian yang berhasil, Zhao Ritian mengetahui lebih banyak tentang nilai Clear Heart Pill. Segera, dia pergi ke Qin Yichen, dan tidak ada kata kotor dalam satu kalimat. Orang bodoh ini, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya Zhao Ritian telah melupakan hal-hal yang akan dimulai. Oh, sial, aku hampir lupa, kita berangkat hari ini, kan? Melihat kedua orang yang menatap mata mereka sendiri, Zhao Ritian dengan keras menepuk kepalanya dan melompat. Segera, Zhao Ritian dengan cepat mengemasi barang-barangnya, tetapi dia selalu merasa bahwa dia memiliki pandangan yang membencinya. Akhirnya, ketika dia melihat kembali ke mata, lapar, Wang Daoyun, dia akhirnya dengan enggan mengeluarkan resep obat Clear Heart Pill dan menyerahkannya. Lalu apa? Kamu lihat resep obat ini, tapi 10 juta jangan sampai kotor, aku harus menyimpannya sebagai peringatan. Meskipun dia hanya menyalin resep obatnya, Zhao Ritian sangat enggan. Wang Daoyun mengambil resep obat tanpa daya. Setelah melirik resep obat, tatapannya terhenti. Merawat, memperkaya, untuk mencapai efek cedera kekuatan roh. Setelah melihat pengantar di kalimat pertama, hatinya sedikit bergetar, ini hanya menumbangkan konsep penyembuhan kekuatan roh dalam pikirannya. Jika Clear Heart Pill ini benar-benar memiliki efek seperti ini, maka ada resep obat ini di Danji Summit, bukankah mudah? Pada saat ini, Wang Daoyun akhirnya tahu mengapa pemilik menara secara pribadi menunjuk Qin Yichen untuk menghadiri pertemuan puncak ini. Dengan resep obat ini, bahkan jika Qin Yichen adalah alkemis magang, perjalanan mereka pasti tidak akan rugi. KTT itu dibandingkan dengan 3, salah satunya adalah inovasi dan peningkatan. Dengan efek Clear Heart Pill, di masa lalu sudah pasti 3 teratas. Oke, ayo pergi, biarkan Zhao Ye mengajakmu berpura-pura alih-alih membawamu terbang. Sementara Wang Daoyun masih sangat terkejut, Zhao Ritian mengumumkan dengan gelombang besar. Chapter 224, Grand Master of Alchemist, Danji Summit. Tidak diragukan lagi, ini adalah acara besar di Danji, setiap 3 tahun sekali. Faktanya, bahkan jika Zhao Ritian tidak mengatakannya, Qin Yichen tahu semua tentang pertemuan itu. Meski tidak menghadiri KTT, ia mengajak seseorang untuk berbeladiri pasi. Pagoda Pil Domain Utara, di Domain Utara, tidak ada kekuatan untuk mengguncang status, tetapi di 1000 kabupaten Lan, itu hanya jangkauan menengah dan bawah. Tentu saja, KTT juga diadakan di 1000 Lan County City. 1000 kabupaten Lan, wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah, total 5 wilayah besar, timur, barat, domain utara, selatan, tengah. Setiap 3 tahun, Pagoda Pil 5 wilayah besar akan mengirim siswa terbaik ke kota kabupaten 3 Lan untuk berkompetisi. Pemenang akan diberi hadiah oleh 1000 asosiasi umum kota kabupaten Lan. Salah satunya adalah yang paling diinginkan Qin Yichen. Buah kaca metamorf. Itu harus dimiliki untuk memurnikan biokimia. Pohon buah Hwaseng Liuli, hanya ada 1 pohon di seluruh 1000 Lan County, dan tumbuh di 1000 Lan dan Peak. Masing-masing dari ketiga hasil tersebut, salah satunya pasti akan dijadikan sebagai hadiah bagi juara puncak. Hanya memikirkan kegunaan Hwaseng dan Qin Yichen menjadi sangat panas.
Ketika saatnya tiba, dia dapat menerobos alam roh dengan bantuan Huaseng dan untuk mencapai alam tersebut. Tentunya resep obat Huaseng dan baru akan tersedia setelah 7.000 tahun. Sekarang, meski orang lain mendapatkan Huaseng Liuli, setelah meminumnya, khasiat obatnya paling banyak 1 dari 10. Alam roh benar-benar mustahil, karena di Huaseng dan, selain Huaseng Liuli, ada beberapa obat spiritual berharga lainnya. Tanpa obat spiritual semacam itu, tentu saja tidak akan ada efek cemotan. Ayo pergi ke kerajaan Zeyu dulu, jaraknya hanya 1000 hari dari Dualan County City, kita hanya perlu menunggu sampai hari sebelum KTT Danji. Sepanjang jalan, Wang Daoyun juga berbicara dengan Qin Yichen. 1000 Lan County City adalah tempat diadakannya KTT Danji. Dalam domain utara, yang paling dekat dengan 1000 Lan County City adalah Kerajaan Zeyu. Kerajaan Zeyu berbeda dengan Kerajaan Surgawi Qilin. Dalam lingkup prefektur Zong domain utara, itu dapat dianggap sebagai kekuatan kerajaan kelas 1, bahkan lebih kuat dari pengaruh tingkat pertama prefektur Zong. Dan karena dekat dengan tempat diadakannya KTT Danji sebelumnya, Master Pemurnian Pil yang luar biasa juga tidak ada habisnya di Kerajaan Zeyu. Guild Umum Pemurnian Pil Kota Kerajaan. Ketika diketahui bahwa 3 orang dari Pagoda Pil Prefektur Zong yang menghadiri KTT akan tiba, banyak orang telah memblokir Guild Master Pemurnian Pil. Hanya di tengah, karpet merah cerah ditutupi lurus, di ujung karpet, berdiri 1 orang tua dan 1 orang muda. Orang tua ini penuh keriput dan penuh usia, tetapi matanya yang berkilauan terang diketahui. Dia bukan orang tua biasa. Orang ini adalah Asosiasi Umum Master Pemurnian Pil Kerajaan Zeyu. Presiden, Chen Liuzi. Chen Liuzi adalah Master Pemurnian Pil di puncak level 4. Bahkan jika ditempatkan di Pil Pagoda, itu sudah cukup untuk melayani Penatua. Dan pemuda yang sisinya sedikit di belakang adalah cucunya, yang juga merupakan orang nomor 1 dari generasi muda di Pil Refining Master Kerajaan Zeyu saat ini, Chen Feng. Meskipun Chen Feng baru berusia 24-25 tahun, dia juga telah menjadi Master Pemurnian Pil level 3. Mereka berdua kakek dan cucu adalah Master Pemurnian Pil yang luar biasa, yang juga menjadikan mereka cerita yang bagus di Kerajaan Zeyu. Beberapa orang mengatakan bahwa Chen Fengqing berwarna biru dan biru untuk biru. Mungkin masa depannya akan lebih baik Chen Liuzi bahkan lebih tinggi. Kakek, apakah orang-orang Pil Pagoda sekuat yang kamu katakan? Sambil menunggu, Chen Feng mau tidak mau bertanya. Pil Pagoda adalah tempat pemurnian Pil Sein kami di domain utara, dan tempat itu adalah tempat seluruh Master Pemurnian Pil domain utara bercita-cita. Berbicara tentang Pil Pagoda, mata Chen Liuzi memancarkan nostalgia dan kerinduan, tetapi dia juga memasuki Pil Pagoda ketika dia masih muda. Namun, pada saat itu, dia telah terjebak di ranah Master Pemurnian Pil level 3, tetapi dia akhirnya pensiun. Alhasil, ia mendapat kesempatan saat berlatih di luar negeri, dan ini mampu menerobos. Yah, kenapa aku tidak berpikir? Gumam Chen Feng, melengkungkan bibir. Fenger, jangan berpikir bahwa kamu bangga menjadi Master Pemurnian Pil level 3. Anda harus mengintensifkan kultivasi dan menerobos Spirit Power ke Spirit Realm sebelum Anda dapat mengambil penilaian Pil Pagoda. Chen Liuzi menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Hanya mereka yang telah berbela diri pasti dalam penilaian Pil Pagoda yang akan mengetahui seberapa keras penilaian tersebut. Jika kamu tidak menghentikanku, aku akan memasuki Pil Pagoda tahun ini. Awalnya, Chen Feng juga memenangkan tempat untuk penilaian Pil Pagoda tahun ini. Namun, Chen Liuzi memintanya untuk menunggu Spirit Power melangkah lebih jauh. Kemudian, peluang lulus penilaian akan jauh lebih besar. Saya tidak berpikir Pagoda Pil Prefektur Zong sekuat yang Anda katakan. Setiap kali berada di puncak 1000 Lan County City, dia berada di peringkat 2 tempat terakhir. Saya mendengar bahwa 3 tempat puncak, seorang mahasiswa baru yang baru memasuki Pil Pagoda tahun ini, saya pikir Pil Pagoda benar-benar menyerah pada Danji Summit. Mata Chen Feng berkilat tidak menyenangkan. Jika bukan karena Chen Liuzi menahan diri, mungkin kuota siswa baru akan jatuh pada dirinya sendiri. Fenger, jangan bicara omong kosong. Mendengar kata-kata Chen Feng, Chen Liuzi dengan cepat melirik dan menemukan bahwa ketika tidak ada yang mendengar kata-kata Chen Feng, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Segera, dia tampak lurus dan serius dimarahi.
Tempat untuk berbela diri pasti dalam KTT akhirnya ditinjau oleh pemilik menara pil pagoda. Karena seorang murid baru telah diberi kuota, itu harus menunjukkan bahwa murid baru ini memiliki keunikannya sendiri, dan begitulah orang-orang di kerajaannya dapat membicarakannya. Hua, saat itu, suara itu terdengar dari jarak karpet merah, dan di ujung garis pandang, 3 siluet datang berdampingan. Ingatlah untuk tidak berbicara omong kosong, terutama pria di tengah, dia adalah Zhao Ritian dari keluarga Zhao. Melihat Zhao Ritian yang begitu berani, mata dan pupil Chen Liuzi sedikit menyusut, dan dia mendesak Chen Feng lagi, dan segera melangkah. Zhao Ritian, Chen Feng juga kaget, dan ekspresi kagum muncul di matanya. Nama Zhao Ritian, bahkan sejauh kerajaan Zheyu, telah mendengarnya. Bakat bawaan master pemurnian pil yang mengerikan, serta kepribadiannya yang bebas dan mudah, membuatnya kagum ketika mendengar nama itu. 3 tuan datang, permisi karena tidak pergi menemuimu, dan berharap tidak disalahkan. Chen Liuzi menyapa dengan senyum di wajahnya, memberi hormat kepada ketiga Zhao Ritian. Orang tua, masih aturan lama, pinjamkan aku tungku pilmu selama beberapa hari. Zhao Ritian melambaikan tangannya, terlalu malas untuk berbicara langsung dengan kesopanannya. Dengan senang hati saya menunggu, tolong, 3 masters. Chen Liuzi diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, Zhao Ritian adalah seorang idiot. Kalau tidak, saya khawatir ibu kota kerajaan Zheyu akan dilompati oleh anjing selama ini. Saya telah melihat Zhao senior. Chen Feng juga datang, memberi hormat pada matanya, dan menatap Zhao Ritian lagi. Chapter 225, Grand Master of Alchemist. Disebut senior, apakah Anda seorang siswa di Pil Pagoda? Zhao Ritian menunjuk ke hidungnya dan bertanya. Setelah mendengar pertanyaannya, Chen Feng tampak malu untuk beberapa saat, dan dengan cepat menjawab. Karena ketua mengatakan bahwa saya akan mengikuti tes lagi tahun depan, saya sama sekali tidak masuk Pil Pagoda. Bahkan Pil Pagoda juga disebut senior. Zhao Ritian mengangkat alisnya dan membuka mulutnya untuk mempersiapkan bocah itu untuk pembaptisan. Tuan Zhao, ini cucu saya. Dia memanggilmu senior karena dia mengagumimu sejak lama, dan memanggilnya dengan tidak tepat, dan aku harap kamu memaafkanku. Melihat ini, Chen Liuzi dengan cepat menjelaskan. Apakah cucumu ingin aku mendisiplinkanmu? Zhao Ritian berteriak di depan Chen Liuzi, dan tidak tahu apakah dia dimarahi oleh Chen Liuzi atau cucunya Chen Feng. Chen Zhaozi tidak berani bernapas di bawah omelan Zhao Ritian. Kerumunan yang riuh di sekitar penonton juga sepi saat ini. Garis pandang memandangi orang-orang di karpet merah, dan suasananya menjadi sangat canggung. Zhao Ritian, pergilah, kamu harus meminjam tungku pil seseorang, apa yang kamu coba paksakan. Tepat ketika adegan itu sangat memalukan, sebuah suara terdengar di samping Zhao Ritian. Setelah mendengar kalimat ini, banyak orang terkejut lagi dan berkata, Zhao Ritian, bukankah ini menambah bahan bakar ke dalam api? Wajah Chen Liuzi, yang sudah sedikit ketakutan, lebih pucat saat ini, bahkan tidak berani berdiri. Jika dia membuat marah Zhao Ritian, dia menghancurkan Guild Master pemurnian pil dengan cemas, dan dia tidak berani mengatakan beberapa kata. Namun, di detik berikutnya, pemandangan tak terduga muncul. Awalnya marah Zhao Tian, setelah mendengar kalimat ini, bukannya meledak di tempat, ia tiba-tiba mengangguk. Huff, untuk Dini Qin Yi Chen, aku akan mengampunimu sekali dan memimpin jalan. Zhao Ritian melambaikan tangannya, dan berkata dengan tidak sabar. Ya, Chen Liuzi diampuni, mengangguk, dan dengan cepat membawa Zhao Ritian ke General Guild of Pil Refining Master. Dia tidak pernah berani gemetar lagi, karena takut orang ini tiba-tiba menangkap sesuatu dan mulai meledak. Wajah Chen Feng juga merah, tetapi bahkan Chen Liuzi begitu, dia tidak berani berbicara omong kosong lagi. Pada akhirnya, Zhao Ritian dan ketiganya akhirnya memasuki Pil Refining Master Guild dengan kejutan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah aku membacanya dengan benar? Zhao Ritian, yang akan meledak, dihentikan oleh seorang anak kecil. Bahkan jika ayahnya tidak bisa menghentikannya, seorang anak kecil saja yang melakukannya. Siapa dia? Qin Yi Chen. Mengapa nama Qin Yi Chen begitu familiar? Bukankah dia berita yang datang beberapa waktu lalu bahwa setelah penilaian Pagoda Pil Zongzong, dia memasuki Pagoda Pil dengan pengecualian?
Setelah Zhao Ritian dan yang lainnya menghilang ke dalam pandangan, kerumunan penonton kembali sadar dari keterkejutannya, dan segera, jalur kebisingan terdengar pelan. Selanjutnya, pada hari-hari menunggu di Pil Refining Master Guild Kerajaan Zeyu, 3 orang Qin Yichen pada dasarnya tinggal di Pil Refining Master Guild. Zhao Ritian sedang retret hampir sepanjang hari, dan dia tidak tahu apa yang dia pelajari. Dan Wang Daoyun, juga karena resep obat Clear Heart Pill, mengunci dirinya di ruang rahasia setiap hari dan malam untuk membiasakan diri dengan pemurnian. Dari 3 orang tersebut, mungkin yang paling santai adalah Qin Yichen. Di dekat puncak, jika dia sama sekali tidak berada di bawah tekanan apapun, dia hanya berlatih secara normal, dan sisa waktunya nongkrong di Pil Refining Master Guild. Keadaan ini sangat normal untuk Qin Yichen, tetapi di mata beberapa orang yang peduli, rasanya berbeda. Misalnya, Chen Feng. Pada hari pertama Qin Yichen datang ke kerajaan Zeyu untuk membantunya melakukan pengepungan, Chen Feng tidak hanya merasa bersyukur, tetapi dia juga membenci Qin Yichen karena mencuri pusat perhatian. Saya tidak tahu mengapa dia mendapatkan kuota puncak. Melihatnya sangat malas sepanjang hari, saya kira dia tidak berencana untuk pergi ke puncak untuk menguji. Saya khawatir dia akan menyerah begitu dia datang ke lapangan. Chen Feng diam-diam berpikir, semakin dia tidak mau, Chen Liuzi secara khusus mengatakan kepadanya bahwa beberapa kata-katanya juga tertinggal. Pada hari ini, setelah beberapa latihan normal, Qin Yichen mengambil langkah lain menuju area bahan obat dari Pil Refining Master Guild. Dia ingin pergi dan melihat apakah ada bahan obat yang lebih baik untuk melengkapi pelatihan kekuatan rohnya, tetapi dia tertarik dengan suara keras di tengah jalan. Pil spiritual adalah yang paling sulit di ramuan level 3. Chen Feng telah disempurnakan. Dia benar-benar jenius. Tampaknya terobosan Chen Feng ke level 4 Pil Refining Master sudah dekat. Itu belum tentu benar. Presiden Chen terjebak di puncak master pemurnian pil level 3 selama lebih dari 20 tahun sebelum dia menerobos. Langkah ini tidak sesederhana itu. Petik 2 pil spiritual tambahan. Qin Yichen bergumam, sama sekali tidak tertarik. Yah, bukankah itu Tuan Qin? Dia kembali lagi. Sepertinya dia mendapat banyak informasi tentang pertemuan ini. Saat Qin Yichen hendak pergi, kedua orang bermata tajam itu menemukannya. Dan dengan teriakan mereka, semua orang mengalihkan pandangan. Jenius ini, yang telah memenangkan puncak sebagai mahasiswa baru, masih bisa menghentikan Zhao Ritian. 2 hal sederhana telah menarik banyak pengagum. Tuan Qin. Melihat Qin Yichen menarik perhatian seperti itu, mata Chen Feng memancarkan kecemburuan. Segera, dia tersenyum lagi dan menyapa Qin Yichen. Qin Yichen sedikit mengangguk, berkata, "Kalian sibuk? Aku akan pergi ke sana dan melihatnya." "Mengapa Tuan Qin begitu terburu-buru? Saya ingin tahu apakah saya bisa tinggal di sini sebentar." Chen Feng berkata kepada Qin Yichen sambil tersenyum, yang terakhir mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara, tetapi berhenti. "Hehe, tanah tandus kita dapat membiarkan Qin Master dan yang lainnya datang, tetapi sangat jarang. Saya tidak tahu apakah Qin Master dapat membantu saya mengidentifikasi dan penambah ki ini." Chen Feng mengambil zengki dan yang baru dihaluskan dan berjalan menuju Qin Yichen. Orang-orang yang ramai juga secara otomatis memisahkan jalan. Melihat Chen Feng sambil tersenyum, Qin Yichen juga tersenyum pahit, masih memegang tangan zengki dan. Namun, setelah melihat-lihat, alis Qin Yichen tidak bisa menahan kerutan. "Tuan Qin, bagaimana dengan penguat ini?" Chen Feng bertanya pada Qin Yichen dengan senyum bangga, dan menurutnya, dia telah menyempurnakan ramuan ini, yang benar-benar di luar jangkauan rekan-rekannya di kerajaan Zeyu. Qin Yichen ragu-ragu sejenak, ramuan ini, sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin diidentifikasi. Tuan Qin memiliki sesuatu untuk dikatakan tetapi itu tidak masalah. Melihat kulit Qin Yichen, Chen Feng mengira dia terkejut sendiri. Segera, katanya. Chapter 226, Grand Master of Alchemist. "Maafkan aku untuk berbicara terus terang." Qin Yichen berhenti, dan melanjutkan. "Ramuan ini redup dan aromanya tidak dapat dicari. Jika ini bukan pil sukses, ramuan ini bukan ramuan level 3. Petik 2. Mendengar kata-kata Qin Yichen, para penonton tiba-tiba terdiam. Selain itu, dari kelembutan ramuan ini, tidak sulit untuk melihat bahwa kendalimu terhadap kekuatan roh masih sedikit terlalu buruk.
Jika Anda tidak mengandalkan efek dari tungku pil, diperkirakan Ningdan tidak dapat melakukannya. Juga, bahkan jika ramuan ini disempurnakan dengan enggan, efeknya bahkan tidak 1-10% dari Kiki dan kelas 20 biasa, jika kamu benar-benar ingin aku mengatakan. Pil ini sia-sia. Begitu kata-kata itu jatuh, jalan yang tersedot dari udara dingin terdengar. Beginilah cara Chen Feng tidak tahu berapa kali gagal sebelum berhasil menyempurnakan. Limbah dan, sama sekali tidak, pikiran masing-masing dan semua orang terdengar di hati para master pemurnian pil yang sedang menonton. Hehe, buang dan. Pada titik ini, wajah Chen Feng menjadi sangat sulit untuk dilihat. Akhirnya, dia mengambil ramuan dari Qin Yi Chen dan melemparkannya langsung ke tanah, menginjaknya dengan tendangan. Meskipun obatnya sangat buruk, ramuan ini bernilai setidaknya hampir 1000 koin perak, dan ramuan ini sangat terbuang sia-sia. Karakter, hei, Chen Feng sangat kasar, tapi Qin Yi Chen tidak bermaksud menyalahkan. Dia hanya menggelengkan kepala dan hendak pergi. Tuan Qin, karena kamu sangat fasih, mengapa tidak membuatnya sendiri dan beritahu aku jarak di antara kita? Melihat Qin Yi Chen ingin pergi, Chen Feng memanggil dengan suara rendah. Qin Yi Chen menggelengkan kepalanya dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Bagaimana jika dia menyempurnakannya untuk meningkatkan Qi? Bahkan jika dia mengalahkan Chen Feng. Apa bagusnya mengalahkan Chen Feng? Tidak, maaf saya tidak tertarik. Qin Yi Chen dengan ringan berkata. Tuan Qin, tidak bisakah dia menyempurnakannya? Bisakah dia berkomentar dari mulut ke mulut? Melihat sikap Qin Yi Chen, Chen Feng bahkan lebih agresif dan agresif. Sama sekali lupa bagaimana Chen Liuzi memberitahunya. Tanpa kekuatan, bagaimana mungkin untuk mewakili pil pagoda di puncak? Pada saat ini, ada juga banyak pil Refining Masters yang menonton, tetapi tidak ada yang mengeluarkan suara, hanya menonton dengan tenang. Salah satunya adalah Qin Yi Chen, yang mewakili pagoda pil prefektur Zhong Domain Utara untuk menghadiri pertemuan puncak, dan yang lainnya adalah jenius ahli pemurnian pil paling berbakat dari kerajaan Zheyu. Keduanya tidak mampu menyinggung. Namun, bagaimanapun juga, Chen Feng dibesarkan di kerajaan Zheyu. Untuk kekuatannya, master pemurnian pil ini sangat jelas. Namun, dan penghasil gas yang dia sempurnakan digambarkan oleh Qin Yi Chen sebagai tak tertahankan. Master pemurnian pil tidak puas. Banyak orang bahkan diam-diam curiga bahwa Qin Yi Chen sengaja merusak Chen Feng. Di hadapan jalan dengan beberapa warna aneh, kulit Qin Yi Chen juga tampak tak berdaya. Baru saja, Chen Feng memintanya untuk mengidentifikasi dirinya. Dia mengatakan yang sebenarnya, tidak menyangka bahwa yang terakhir akan menjadi marah karena penghinaan. Jika peringkat dinasti Qi halus Anda lebih tinggi dari saya, maka saya akan memberi Anda tipu muslihat untuk mengakuinya. Jika kamu tidak memiliki kekuatan ini, huff. Melihat kulit Qin Yi Chen yang tak berdaya, Chen Feng mengira dia malu, dan segera dengan dingin mendengus dan berkata, "Apa, cangkul ngaku salah?" Setelah mendengar kata-kata Chen Feng, seseorang tiba-tiba berseru di antara penonton. Dengan harga diri Chen Feng, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu tanpa 10.000 poin kepercayaan? Pada saat ini, Chen Liuzi sedang lewat di suatu tempat di Pil Refining Master Guild. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan kerutan sedikit, tetapi dia tidak menghentikannya sama sekali. Untuk pemuda ini yang benar-benar menghentikan Zhao Ritian dari minum, dia cukup penasaran dengan apa yang diandalkan oleh Zhao Ritian untuk dapat berbicara dengan Zhao Ritian seperti itu dan juga memenangkan tempat di puncak. Tuan Qin, Anda bisa memperbaikinya dan biarkan saya menunggu lama. Ya, saya pikir Chen Feng, yang baru saja disempurnakan oleh Chen Feng, sangat bagus. Segera, ada lebih banyak master pemurnian pil yang secara samar mengungkapkan dukungan mereka untuk Chen Feng. Mustahil, Qin Yi Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergumam, dan berjalan menuju tungku pil yang baru saja dibuat Chen Feng. Melihat Qin Yi Chen bergerak, semua orang diam, dan sepasang penglihatan menatapnya dengan erat. Perwakilan ini, Pil Pagoda, pergi ke kompetisi. Remaja yang berada di dekat awal puncak tampak seperti pemuda tanpa tekanan apapun. Apakah karena hubungan khusus apapun dia tidak memiliki keinginan untuk berkembang, atau dia memiliki materi nyata? Chen Feng juga berdiri di samping dan menatap Qin Yi Chen dengan dingin. Dia benar-benar tidak percaya orang ini bisa membuat Zheng Qidan.
Tahukah Anda, meskipun itu adalah master pemurnian pil kelas 4 biasa, butuh waktu singkat untuk menyempurnakan penguat gas, dan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Di depan tungku pil 1 meter kiri dan kanan ini, Qin Yichen tidak melakukan pemanasan awal, hanya menyalakan api, mengambil beberapa bahan obat dari satu sisi, dan melemparkannya ke tungku pil. Apa yang dia lakukan? Lucu, melihat tindakan Qin Yichen, banyak pil Refining Masters tidak bisa menahan tawa, dan di mata mereka bersinar dengan ironi. Ini adalah orang yang mewakili pagoda pil domain utara di puncak. Ini, bukankah dia telah mencapai titik ketidakadilan? Namun, Chen Feng tidak terlihat seperti pil Refining Master, tatapan terkejut muncul di matanya. Dia berkata bahwa dia mengetahui dunia ini karena kakeknya telah mencapai langkah itu. Sambil menonton Chen Liuzi yang bergerak di kejauhan, saat ini pompa tiba-tiba menyusut. Biasanya beberapa bahan obat yang terampil, dia bisa mencapai titik ini, tapi, sesantai Qin Yichen, tapi masih jauh dari itu. Anda tahu, ada ranah dalam pikiran Anda harus memiliki pemahaman tentang kontrol kekuatan roh untuk mencapai puncak masuk, dan Anda juga membutuhkan ahli pemurnian pil untuk mengetahui bahan-bahan obat tersebut, yang tidak dapat dibayangkan. Dan pemuda ini sepertinya baru berusia 18-19 tahun. Bagaimana dia bisa melakukan langkah ini, bahkan lebih mahir darinya? Setelah memasukkan bahan obat ke dalam tungku pil, tangan Qin Yichen ditepuk secara acak di atas tungku pil, tetapi gerakannya sedikit menyilaukan. Tes, tembakan acak seperti itu, spirit power belum kacau. Sepertinya orang ini tidak begitu kuat dalam imajinasi. Banyak mata pil Refining Master memancarkan kekecewaan, dan beberapa orang sudah mulai melihat ke bawah. Jika tidak melihat bagaimana Chen Feng akhirnya mengemasnya, saya khawatir lebih dari separuh penonton telah pergi. Chapter 227, Grand Master of Alchemist. Bang. Tepat ketika semua orang mulai mengejek, tiba-tiba, ritme yang tidak dapat dijelaskan bergerak dari tungku pil itu, dan banyak ahli pemurnian pil merasakan getaran, dan mulut mereka yang berceloteh tertutup rapat. Tatap telapak tungku pil yang menamparkan sesuka hati. Bahkan Chen Feng tidak terkecuali tertarik dengan sajak semacam ini. Teknologi ini, kulit Chen Liuzi berubah besar di kejauhan, karena kekuatan roh sangat tajam, dan dia memperhatikan bahwa gerakan yang terakhir seperti air yang mengalir tanpa stagnasi. Jelas, teknik meramu pil Qin Yichen jelas di luar jangkauannya. Akhirnya, Qin Yichen menamparkan tungku pil, dan aksinya berhenti. Hanya, apa yang terjadi barusan? Kenapa dia berhenti? Dengan berhentinya Qin Yichen, banyak pil Refining Masters menghela nafas. Kulit Chen Feng juga berubah saat ini. Baru saja, teknik Qin Yichen menariknya seolah-olah ada sihir. Bahkan, dia merasa bahwa dia selalu ingin menerobos kemacetan, dan pada saat itu, berdiri agak longgar. Namun, ketika perbedaan mengambil langkah, yang terakhir berhenti, yang membuat hati Chen Feng tidak nyaman. Dengan ditutupnya Qin Yichen, obat beraroma eliksir juga disemprotkan dari tungku pil, lalu dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam kotak batu giok yang telah disiapkan. Itu Kidan, sudah terlalu lama, belum sampai setengah seperempat. Pada saat ini, banyak master pemurnian pil yang menonton kembali sadar. Segera, jalur seru juga keluar. Dalam setengah seperempat jam, Zheng Qidan dimurnikan, dan melihat warna bulatnya, ini setidaknya 3 obat mujarab kelas 4. Dalam waktu sesingkat itu, 3 dans penambah gas tingkat 4 disempurnakan. Bahkan beberapa master pemurnian pil kelas 4 tidak dapat melakukannya. Namun, adegan ini justru muncul di tangan seorang remaja. Penjahat, kata-kata Chen Liuzi di kejauhan sedikit bergetar. Akhirnya, ketika dia memikirkan yang terakhir sebagai orang yang mewakili pil pagoda, dia menekan keterkejutan di hatinya dan perlahan menghilang ke dalam Guild Master pemurnian pil. Terlepas dari Chen Feng, Chen Liuzi juga memikirkannya. Chen Feng terlalu mulus di sepanjang jalan, saat ini dipukul sedikit, baginya, itu mungkin bukan hal yang buruk. Pada saat ini, corak Chen Feng juga berubah, terkadang biru dan putih, terkadang malu. Dibandingkan dengan ramuan di tangan Qin Yichen, dia benar-benar merasa bangga bahwa ramuan yang sebelumnya disempurnakan benar-benar tidak sebagus kotoran. Pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba tahu apa itu katak di dalam sumur.
Bukankah kelakuanmu hanyalah kodok dalam sumur yang mengundang kehinaan pada diri sendiri? Dia pikir dia tidak ada bandingannya dengan rekan-rekannya, saat ini, mengetahui betapa besar jarak antara dirinya dan Qin Yichen. Apakah ini jahat di Pil Pagoda? Qin Master memang orang yang mendapat kuota puncak. Chen Feng sebelumnya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai, dan dia menantikan penebusan. Akhirnya, di mata keheranan semua orang, Chen Feng mengatupkan giginya, dan setelah itu, dia menekuk lututnya, bersiap untuk berlutut dan meminta maaf kepada Qin Yichen. Melihat pemandangan ini, Pil Refining Master di sekitarnya memiliki warna yang berbeda. Saya tidak tahu apakah mereka menertawakan ketidaktertarikan Chen Feng sebelumnya, atau karena keberanian dan kekaguman Chen Feng. Namun, Chen Feng menemukan bahwa setelah menekuk lututnya sedikit, dia tidak bisa lagi menyembah, seolah-olah ada lengan tak terlihat yang menahannya. Kekuatan roh ini, alam roh. Saat ini, Chen Feng menemukan kekuatan roh Qin Yichen. Ternyata jauh di luar dirinya. Dia telah mencapai alam spirit realm yang dia impikan. Kamu tidak perlu meminta maaf atas cangkulmu. Jika kamu punya niat, kamu bisa membantuku mengumpulkan beberapa bahan obat. Dengan gelombang Qin Yichen, selembar kertas melayang ke arah Chen Feng, yang ditangkap oleh Chen Feng. Jangan khawatir, aku tidak menginginkanmu dengan sia-sia. Ketika Anda mengumpulkannya, saya akan memberi Anda banyak uang. Bagaimanapun, Qin Yichen berbalik dan pergi, dan tubuh Chen Feng juga didukung oleh kekuatan tak terlihat. Qin Master, yakinlah, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengambilnya. Ketika punggung Qin Yichen menghilang, Chen Feng tiba-tiba sadar kembali, dan kemudian berteriak ke punggung yang terakhir. Kekuatan dan sikap yang terakhir telah sepenuhnya menaklukkannya. Saat ini, untuk Qin Yichen, dia tidak berani berkomentar sedikitpun. Mendengarkan teriakan yang datang dari belakang, mulut Qin Yichen juga menimbulkan senyuman. Meski Chen Feng ini sedikit sombong, karakternya bisa dibilang berani. Adapun ramuan obat yang diminta oleh Chen Feng untuk dikumpulkan, itu adalah beberapa obat yang bagus untuk kekuatan roh. Waktu hampir habis untuk KTT Danji, dan dia juga ingin menyempurnakan kekuatan roh lebih jauh selama ini. Setelah 3 hari, Chen Feng datang ke kamar Qin Yichen dengan membawa ramuan obat. Tuan Qin, ini ramuan obat yang kamu inginkan. Chen Feng menghadap Qin Yichen dengan ekspresi hormat, wajah dan matanya penuh dengan pemujaan. Yah, terima kasih banyak. Qin Yichen juga mengangguk. Itu, Qin Master, dan 2 ramuan obat, guild kita tidak punya. Setelah melewati ramuan obat, Chen Feng sepertinya menyesal karena dia tidak menyelesaikan pesanan Qin Yichen. 2 rasa yang mana? Qin Yichen mengerutkan kening, bertanya. 1000 jiwa cabang pohon anggur dan tanah buah Yanxing. Ketika saya melihat Qin Yichen mengerutkan kening, Chen Feng tiba-tiba menyusut, dan ternyata sedikit panik. 1000 cabang jiwa Fuji agak sulit ditemukan. Qin Yichen bertanya dengan ragu. Namun, buah Yanxing di tempat itu langka di kerajaan Zheyu, tetapi seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkannya, bukan? Buah hijau Dian lahir di tempat yang sangat panas di gunung berapi selama 100 tahun, dan sangat langka. Namun, ada beberapa gunung berapi yang berjarak 100 km dari ibu kota Raja Zheyu, jadi meskipun buah Yanxing tanah jarang, setiap beberapa tahun di kerajaan Zheyu, seseorang akan mengambil risiko. Oleh karena itu, Qin Yichen sedikit bingung, bagaimana cara berlatih Chen Feng tidak bisa mengumpulkan ramuan obat ini. Biasanya, piramida dan buah hijau disimpan oleh Guild Master pemurnian pil kami. Namun, guru tidak tahu. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa orang membeli semua piramida dan buah hijau dengan harga 3 kali lipat. Chen Feng juga sedikit bingung. Tanahnya sangat hijau sehingga dia bahkan tidak berani mengambilnya. Bagaimana orang bisa membeli semuanya dengan harga yang begitu mahal? Meskipun buah hijau Dian memiliki manfaat besar untuk peningkatan kekuatan roh, hanya sedikit ahli pemurnian pil yang berani mengambilnya. Karena itu datang dengan panas yang ditakuti oleh banyak master pemurnian pil yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tidak yakin, setelah meminumnya, mereka bahkan dapat menyebabkan kekuatan roh mereka sendiri terbakar, atau bahkan terluka parah, atau bahkan mutiara roh pecah. Chapter 228 Grand Master of Alchemist. Apakah kerajaan Zheyu memiliki seniman bela diri atribut api?
Qin Yichen berbisik bahwa selain efektif untuk pil Refining Master, tempat ini juga merupakan obat utama eliksir, tetapi eliksir itu hanya efektif untuk atribut seniman bela diri api. Ketika memikirkan bela diri atribut api, mata Qin Yichen tiba-tiba redup seolah-olah mengingatkan sesuatu, dan kesedihan-kesedihan berlalu dari kedalaman matanya. Melihat pandangan rendah Qin Yichen yang tiba-tiba, Chen Feng berpikir Qin Yichen terlalu kecewa, dan segera dia berpikir keras untuk melihat apa lagi yang bisa dilakukan. Tiba-tiba, Chen Feng menepuk kepalanya dan berteriak, "Tuan Qin, mungkin ada tempat di mana ada buah hijau." Mendengar teriakan Chen Feng, pikiran Qin Yichen baru saja berbalik dari ingatan berdebu tertentu. Dia menarik napas dalam-dalam, sedikit menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Pergi dan kumpulkan untukku." "Oke, kalau tidak apa-apa." "Tuan Qin, bukankah kamu pergi sendiri?" Chen Feng bertanya dengan takjub. "Itulah pelelangan pavilion Jinbao yang diadakan di kerajaan Seiyu kita. Itu hanya akan diadakan sekali sebelum setiap KTT Danji. Pavilion Jumbo." Ketika dia mendengar tiga kata ini, mata Qin Yichen menunjukkan ketertarikan. Pengadilan Campbell bukanlah kekuatan domain utara, dan bahkan rumah lelang Campbell yang dibuka pada tahun 1000 Arasigun bukanlah markas besarnya. Anjungan Kampar ini memiliki cabang di beberapa kerajaan yang lebih maju, namun tidak pernah ikut dalam kompetisi pasukan lokal. Tentu saja, tidak ada kekuatan yang berani menuangkan idenya di Pavilion Kampar. Pavilion Jinbao, tetapi itu adalah monster yang sangat besar, dikatakan bahwa di belakangnya berdiri tembakan besar yang mengerikan. Bahkan 1000 orang di Arasigun, harus memberikan 30% ke Pavilion Jinbao. "Menarik, kapan lelang dibuka?" tanya Qin Yichen. Setelah 3 hari." Setelah 3 hari, Qin Yichen, yang ingin dipanggil Zhao Ritian dan Wang Daoyun, mendapati dirinya ditinggalkan. Zhao Ritian bahkan tidak membuka pintu. Jelas, dia tidak akan keluar sehari sebelum puncak. Dan Wang Daoyun lebih baik. Pintu rumahnya tidak tertutup. Ketika dia masuk dan melihatnya, setengah dari siluet itu tidak ada. Mendengar Chen Feng berkata bahwa dia telah pergi beberapa hari sebelumnya. Ini juga yang membuat Qin Yichen menghela nafas sebentar dan terlihat sangat stabil. Tidak berharap tahu kemana harus pergi. Berjalan di ibu kota Raja Seiyu, melihat ke ujung jalan yang bergolak, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru di tempat lelang seperti hegemon. "Ini memang balai lelang Pavilion Jinbao. Saya khawatir skala istana Seiyu dibayangi." Di gerbang rumah lelang, selusin pria dengan pria berpakaian keras berpakaian hitam acuh tak acuh mengenakan senjata tajam di pinggang mereka, dan mata mereka yang tajam, seperti mata elang, terus-menerus tersapu oleh arus orang yang masuk dan keluar. Dari ini laki-laki dari perspektif infiltrasi samar tubuh, mereka semua adalah orang rilem martial Grandmaster Peak. Qin Yichen dan Chen Feng memasuki ruang lelang bersama. Ketika mereka melihat Chen Feng, seorang pelayan bergegas maju untuk memimpin, dan Qin Yichen mengikutinya dengan santai. Pelayan membawa 2 orang untuk antar jemput di tempat besar selama hampir 10 menit, dan akhirnya berhenti di tempat yang dekat dengan platform lelang, menunjuk ke sebuah kamar pribadi, dan tersenyum-tersenyum ke arah Chen Feng berdua, dan membungkuk kembali. Memasuki ruangan elegan yang luas, beberapa kursi empuk berlapis empuk ditempatkan di dalamnya. Qin Yichen duduk, sentuhan lembutnya membuatnya hampir ingin menggulung tubuhnya. Melihat kembali ke kursi biasa di bawah, aku tidak bisa menahan perasaan kesombongan yang sangat puas. "Hehe, Tuan Qin, bagaimana perasaanmu? Bukan saya yang memberitahu Anda, di Pavilion Jinbao Kerajaan Seiyu, kualifikasi untuk memasuki ruangan elegan tidak lebih dari 1 tangan." Chen Feng juga pamer ke Qin Yichen sambil tersenyum, tetapi dia juga tahu bahwa dia masih memperoleh kualifikasi ini dengan mengandalkan nama Chen Liuzi, dan Qin Yichen, selama dia menunjukkan bakatnya, tidak sulit untuk mendapatkan kualifikasi ini. Oke, Qin Yichen mengangguk, menutup matanya dan berdiri tegak di kursi. Saat dia menutup matanya, ada suara yang datang dari beberapa ruangan elegan tidak jauh dari mereka. Ternyata, beberapa orang juga masuk. Namun, karena insulasi suara yang sangat baik, suara tersebut sama sekali tidak mempengaruhi orang lain. Jika bisikan di berbagai ruangan dapat mendengar percakapan di antara mereka, mereka akan menemukan satu kesamaan. Artinya, percakapan itu melibatkan sesuatu yang misterius, dan hal itu sepertinya kali ini. Akhir lelang.
Ketika Qin Yichen menutup matanya selama hampir setengah jam, bel yang renyah mengerang perlahan di dalam venue. Setelah mendengar Zhong Yin ini, Qin Yichen juga mundur dari kultivasi. Setelah membuka pintu dan jendela menghadap Yajian ke lantai lelang, suara berisik itu tiba-tiba menghilang seperti suara ajaib yang mempesona, dan Qin Yichen dengan keras menggelengkan kepalanya, hanya untuk menenangkan diri. Akhirnya akan dimulai. Melihat tempat besar yang hampir penuh sesak, Qin Yichen bergumam dengan suara rendah, dengan sedikit harapan di mata yang gelap. Nyanyian bel yang renyah perlahan-lahan bergema di aula lelang, dan saat bel berbunyi, suara yang sangat bising di tempat itu berangsur-angsur melemah, dan garis pandang yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke lantai lelang. Itu panas. Tidak lama kemudian, seorang wanita berbaju merah, Nianbu bergerak sedikit dan pergi ke lantai lelang. Tubuh montok menggemaskan yang tampak montok di bawah ketatnya gaun merah, membuat mata beberapa orang bersinar dengan cahaya. Kelucuan para gadis, ditambah dengan suara Jiao Didi, langsung membuat suasana di venue sedikit lebih panas. Melihat suasana panas di sekelilingnya, Qin Yichen mau tak mau memujinya secara diam-diam. Layak menjadi juru lelang pavilion Jinbao. Dengan beberapa kata saja, itu bisa mempromosikan suasana. Kalau dipikir-pikir, kapan waktunya akan dilelang oleh tangannya? Sekalipun tidak memiliki nilai praktis, itu akan dianggap sebagai harta karun. Beli kembali. Melihat pemandangan yang berapi-api, wanita itu sedikit bangga. Jelas, dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Namun, Qin Yichen tidak tertarik. Ada hampir wanita cantik di sekelilingnya. Wanita berbaju ini terlalu jauh dari Ling Lingsu. Ling Lingsu, itulah pesona alam yang sebenarnya, senyuman, tindakan apapun dapat memengaruhi hati orang, dan wanita di depannya jelas sedikit dibuat-buat. Namun, Chen Feng di sampingnya terengah-engah, dan bahkan dengan suaranya yang menawan, dia memotret beberapa hal yang tidak terlalu berguna sama sekali, dan Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak tahu. Chapter 229, Grandmaster of Alchemist. Lelang berlanjut. Para pria di lapangan, masing-masing dan semua orang, diprovokasi oleh para wanita berbaju, masing-masing melolong, hanya meminta wanita cantik untuk tersenyum. Karena kelompok udik desa ini belum pernah melihatnya sebelumnya, Qin Yichen berusaha keras untuk mengambil beberapa ramuan obat yang diinginkannya. Namun, belum ada jejak Qian Qingguo. Ini membuat Qin Yichen sedikit kecewa, dan saat dia akan meninggalkan tempat yang bising, suara yang datang dari kamar terdekat segera membuat tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, dia tidak bisa berhenti gemetar. Kemudian dia berjalan keluar dengan cepat dan mengetuk pintu kamar di sebelah Yajian. Tingkah Eldiri Sendiria yang sembrono tidak hanya membuat Chen Feng tidak terduga, tetapi juga membuat orang-orang di ruangan itu diam, dan pintu dibuka oleh seorang penjaga setelah beberapa saat. Melirik situasi di dalam, diameter tatapan Qin Yichen jatuh pada bayangan licik itu. Meski hanya tampak belakang, dia masih bisa memastikan. Adalah dialah yang membuatnya bermimpi. Dialah pula yang membangunkan dia yang begitu menyayat hati dan membuatnya merasakan kembali apa itu cinta. Di kehidupan sebelumnya, Qin Yichen, yang telah kehilangan orang yang dicintainya, awalnya berpikir bahwa hatinya telah membatu, bahwa dia tidak akan lagi memiliki kasih sayang, tidak akan tergoda lagi, dan tidak akan meneteskan air mata untuk siapapun. Tetapi ketika dia melihatnya jatuh dalam genangan darah, berjuang untuk menyentuh wajahnya, hatinya tersentuh. Dialah yang memberitahu Qin Yichen bahwa ada cinta yang benar-benar tak terlupakan di dunia ini. Dialah yang membuat Qin Yichen merasakan perhatian paling tulus di dunia. Dialah yang memberi Qin Yichen kehidupan baru. Dia hanya angin dan salju. Bagaimana dia muncul di sini? Qin Yichen tidak tahu, tetapi hanya dengan mendengar suaranya, semua kendali dirinya direduksi menjadi apa yang diperlukan. Qin Yichen baru tahu bahwa dia ingin melihatnya. Dia ingin masuk, tetapi dihentikan oleh penjaga, dan angkatan udara yang begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa melawan, langsung menguncinya, dan membuat Qin Yichen sedikit bangun. Dia tiba-tiba teringat identitas Feng 1000 Snow, tapi dia 1000 emas. Klan angin, baginya sekarang, seberapa jauh di luar sana, Qin Yichen sendiri mengetahuinya. Mungkin itu karena dia merasakan matanya yang sangat panas, dan kemudian Qian Ying tiba-tiba menoleh. Dia mengenakan gaun panjang berwarna putih susu, jika dia memakai lapisan halo putih,
Yurong tidak menggunakan bedak ringan, tapi dia masih seputih salju dan sebening kristal, matanya seperti air musim gugur yang jernih, matanya menyentuh, bibirnya seperti roh surgawi bagian atas dibuat dengan cermat, dan keindahannya mencekik. Orang yang paling banyak tersenyum. 1000 gaya di sekitar alis. Pipinya bersih, dan pemerah pipinya tidak dicuci dan dikapur. Awan dicelupkan ke dalam pernis, dan sutra hijau itu seperti air terjun dan batu giok. Serat mengacu pada wangi tulang ruolan. Tatapan itu seperti air yang memotong hati. Senja nian bunga bosan dengan pakaian. Halaman tanpa kata-kata bersandar di gedung barat. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Qin Yi Chen, mulutnya bergerak sedikit, bibirnya bergetar, membentuk busur yang indah, wajah yang menakjubkan itu seperti mata air sungai yang damai, angin sepoi-sepoi, seperti bunga dari bunga jerawat, dengan sekilas rasa malu, juga tidak wajar, bahkan sedikit enggan, tetapi bergerak seperti saat salju dan es mencair. Segar dan alami, murni dan mengejutkan, pada pandangan pertama, orang tidak bisa tidak tenggelam. Salju, Qin Yi Chen berteriak tak terkendali, dan matanya penuh emosi. Kehidupan sebelumnya, hatinya lebih kuat daripada si Jian, telah dilebur oleh wanita di depannya, belum lagi sekarang dia secara alami lebih tidak bisa mengendalikan emosinya dan terungkap sepenuhnya. Namun, peril diri sendiri ya, jatuh ke mata Feng 1000, sangat kasar, membuatnya cemberut tak berdaya. Penampilan itu membuatnya merasa bahwa dia tidak memiliki privasi di depan Qin Yi Chen. Hao Brotersky kenal orang ini. Bagus tapi jelas dengan sedikit suara tidak menyenangkan, datang dari mulut kecil Zhu 1000 dalam angin dan salju. Dia tidak berbicara dengan Qin Yi Chen di pintu, tetapi pria di sampingnya. Pria itu tampan, dengan wajah terpahat seperti wajahnya, dengan ciri khas, berlian imitasi dan tanduk, serta mata yang gelap dan dalam. Dia mengenakan pakaian putih, seperti angin dan salju, dan itu juga memicu ketampanannya seperti pohon giok. Dua orang berdiri bersama, rasanya benar-benar seperti anak laki-laki emas dan gadis giok. Namun, setelah Qin Yi Chen mendengar namanya, dia tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke wajah pria itu. Tiba-tiba, niat membunuh lahir dari hati, dan hampir menyembur keluar dari matanya. Untungnya, ada pengendalian diri dari kehidupan sebelumnya. Dia menutup matanya dengan cepat, menutupi niat membunuh. Namun, meski begitu, nafas seluruh orangnya tampak sangat keras, seperti gunung berapi, dengan ambisi yang halus. Dia tidak pernah begitu membenci siapapun, bahkan jika dia ada di rumah, atau sebelum Du Jiangxiong, kebenciannya kurang dari 1% saat ini. Dia tidak bisa melupakan bagaimana angin dan salju mati dengan mengerikan. Pria ini bernama Ouyang Haotian. Keluarga aristokrat Ouyang, yang juga merupakan keluarga aristokrat puncak pada awalnya, tetapi karena alasan tertentu dengan cepat menurun. Namun, keluarga aristokrat Ouyang dekat dengan keluarga angin. Ouyang Haotian adalah angin manis 1000 salju adalah kekasih masa kecil, dan dua pengaruh besar diam-diam mencocokkan dua orang. Meskipun keluarga aristokrat Ouyang telah tiada, bakat bawaan Ouyang Haotian, bahkan keluarga angin, tidak dapat diabaikan. Selain itu, kedua keluarga tersebut adalah teman dunia, dan keluarga angin juga bermaksud membantu keluarga bangsawan Ouyang, Ouyang Haotian dan Salju Angin II, perkembangan alam sangat lancar. Tapi bukan itu masalahnya. Ouyang Haotian ini sampai sekarang semuanya menggunakan angin 1000 salju, menggunakan keluarga angin. Dia tidak secerah kelihatannya. Sebaliknya, hatinya sangat gelap dan bahkan bisa disebut pelintiran. Dikatakan bahwa itu karena ketika dia masih muda, dia pergi berlatih, karena dia secantik wanita, dan kemudian sekelompok pria yang kuat melakukan sesuatu padanya yang membuatnya menoleh ke belakang. Setelah itu, dia secara pribadi menghancurkan kelompok pria kuat itu masing-masing. Bagaimana orang dengan pertemuan seperti itu bisa normal, dan bagaimana mereka bisa menyukai wanita? Sebaliknya, mungkin seperti yang dia katakan di kehidupan sebelumnya, ketika angin 1000 salju ada di sisinya, dia merasa sakit bahkan mual, sehingga dia kemudian melukai angin 1000 salju untuk memperkuat dirinya dan menangkapnya. Roh, angin 1000 salju hanyalah hub baginya untuk menggunakan keluarga angin. Namun, dilihat dari situasi saat ini, angin dan salju tampaknya sangat bergantung dan saya percaya padanya. Bahkan jika Qin Yi Chen mengatakan segalanya, angin 1000 salju tidak akan mempercayainya, sebaliknya, itu mungkin kontraproduktif.
Jadi, ketika saya memejamkan mata, Qin Yichen sedang berpikir tentang bagaimana membuat Feng Seribu Salju percaya pada dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, Yan Qingqing, Qin Yichen tampaknya mengerti mengapa dia tidak bisa membeli buah Dianxing. Chapter 230, Grandmaster of Alchemist. Angin Seribu Salju adalah hari seniman bela diri. Dia memiliki Fire Attribute True Origin, dan dia juga memiliki Fire Phoenix Martial Spirit. Dia awalnya memiliki masa depan yang sangat cerah, tetapi Ouyang Haotian, karena dia ingin memperkuat martial spiritnya, mengadopsi kepemilikan tubuh dan dengan kejam mengambil Fire Phoenix Martial Spiritnya. Jika bukan karena penyelamatan Qin Yichen, dia akan kehilangan nyawanya, yaitu, sejak saat itu, angin Seribu Salju telah menempel padanya, dan dia tidak dapat menyingkirkannya, tidak peduli betapa kejamnya kata-kata yang dia gunakan, dia apakah meninggalkannya setengah langkah sampai mati. Sejak itu, Ouyang Haotian menghilang, dan bahkan klan angin tidak dapat menemukannya. Inilah mengapa Qin Yichen ingin menyembunyikan roh bela diri naganya. Meskipun penguasaan tubuh terdaftar sebagai teknik terlarang, bahkan jika ditemukan, itu akan dilakukan secara massal dan dihancurkan, tetapi tetap tidak dapat menghentikan beberapa orang. Apalagi saat menggunakan Dragon Martial Spirit, konsumsi True Origin dan Spirit Power sangat besar. Dengan ranah Qin Yichen saat ini, itu bisa dianggap sebagai 1 menit yang baik. Jadi, bahkan jika Anda ingin menggunakan roh bela diri naga, itu juga saat satu serangan membunuh. Angin Seribu Salju di sini, itu adalah penjelasan yang bagus mengapa buah Yanxing yang digiling semuanya diambil 3 kali lipat dari harga. Karena itu sangat bermanfaat bagi True Origin dan Martial Spiritnya. Tapi 2 orang sedang mereklamasi tanah. Mata Qin Yichen terbuka, matanya tertuju pada angin Seribu Salju, napasnya melambat, dan kasih sayangnya jauh di lubuk hatinya. Dia tidak pergi menemui Ouyang Haotian karena dia takut dia tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya dan membuat Ouyang Haotian menyadarinya. Karena Qin Yichen tahu, alasan Ouyang Haotian menyimpan angin Seribu Salju bersamanya, adalah menunggu waktu penguasaan tubuh. Sekarang Qin Yichen bukanlah lawan Ouyang Haotian yang hampir tak terduga sama sekali. Mengambil Ouyang Haotian sebagai pribadi tidak akan pernah melepaskan siapapun yang memusuhi dia. Ia, mendengar buah Yanxing tanah, Ouyang Haotian dengan cerdik menghindari jarak dari angin dan salju, lalu menatap Qin Yichen. Melihat angin dan salju yang bergantung padanya, Qin Yichen menghela nafas pelan. Bodoh ini, saat Anda masih babi kecil, Anda akan disembelih saat Anda digemukkan. Anda pikir mereka sangat baik untuk Anda. Tentu saja, perilaku Ouyang Haotian sekarang memang untuk angin dan salju, bahkan mengindahkan banyak dana dari keluarga aristokrat Ouyang untuk membeli semua obat spiritual dan berbagai hal yang memelihara atribut api. Semua yang dia lakukan tampaknya untuk angin dan salju di mata semua orang, tetapi hanya Qin Yichen yang tahu bahwa dia untuk dirinya sendiri. Tapi Anda mengalami peradangan dasar. Ouyang Haotian memberi isyarat kepada penjaga untuk melepaskannya ke kamar. Dian Qingguo, aku sama sekali tidak. Setelah masuk, Qin Yichen berkata perlahan, dan segera membiarkan cahaya pupil Ouyang Haotian mengembun, dan ada sedikit kesuraman di wajah cerah itu. Namun, saya memiliki resep obat dengan kombinasi inti api, yang dapat memberikan permainan penuh untuk manfaat buah hijau radang tanah, dan dapat memelihara roh bela diri atribut api dalam busur besar. Kalimat terakhir Qin Yichen memberitahu Ouyang Haotian untuk melihatnya sebagai seseorang yang menawarkan hartanya. Resep obat mujarab. Wajah Ouyang Haotian bersinar dengan jijik. Apakah ada resep yang bagus untuk tempat sekecil itu? Kami tidak membutuhkan resep obat, turunlah. Dia dengan sopan mengeluarkan perintah pengusiran. Namun, peril diri sendirinya langsung membuat kesal Chen Feng yang mengikuti Qin Yichen. Sejak Qin Yichen menunjukkan tangannya di depannya terakhir kali, dia telah memuja Qin Yichen secara ekstrim. Di mana dia bisa membiarkan orang lain begitu mengabaikan Qin Yichen? Apakah kamu tahu siapa Tuan Qin? Dia adalah master pemurnian pil yang paling luar biasa dari domain utara kami. Setelah lewat di sini, kami mewakili pagoda pil domain utara kami untuk menghadiri pertemuan puncak. Menghadiri pertemuan puncak. Kalimat ini akhirnya membuat Ouyang Haotian sedikit tertarik. Tentu saja, itu hanya sedikit. Minatnya masih sederhana. Tampaknya pagoda pil domain utara hanya berbeda di matanya.
Ini adalah Polyfire Core biasa yang saya buat. Apakah Anda lebih baik dari khasiat obat ramuan Anda yang terbuat dari buah hijau yang digiling? Qin Yichen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, bahkan tanpa memandangnya, dia melemparkan ramuan merah menyala langsung ke arah dia berada. Ouyang Haotian menangkap ramuan itu dengan ragu, dan ketika itu tidak terlihat terlalu menarik, bahkan tidak menunjukkan aroma ramuan yang berapi-api di tangannya, dia mengubah telapak tangannya menjadi merah. Apa? Ouyang Haotian jelas sangat terkejut. Segera, lapisan True Origin biru disepuh di telapak tangannya, yang mengisolasi nafas eliksir yang berapi-api. Dengan sedikit induksi, dia tidak bisa menahan ekspresi keterkejutan di matanya, dan pandangan ke arah Qin Yichen juga berubah. Seperti yang dikatakan Qin Yichen, khasiat obat ramuan ini telah melampaui ramuan yang dibuat dari buah Dianxing di tangan. Ini adalah hal yang luar biasa. Menggunakan beberapa bahan obat atribut api umum untuk membuat obat seperti pil ini, kita bisa melihat seberapa bagus resep obatnya. Bagaimana jika Anda menambahkan buah hijau ubi bumi ke dalamnya? Ouyang Haotian tidak bisa tidak memikirkannya, dan matanya menjadi semakin cerah. Ketika dia menghadapi Qin Yichen secara langsung, dia tiba-tiba menyadari bahwa Qin Yichen tidak menatap langsung ke arahnya, tetapi tetap memperhatikan angin dan salju di sekitarnya. Dia bisa melihat kasih sayang yang tersembunyi di mata Qin Yichen. Tiba-tiba, ada lengkungan yang tidak bisa dijelaskan di sudut mulutnya. Itu tidak cemburu. Sebaliknya, dia melihat cara menggunakan Qin Yichen. Tampaknya baginya hanya ada dua jenis orang di dunia ini, yang dapat digunakan olehnya dan yang tidak dapat dilihatnya. Namun, angin dan salju rupanya tidak menyukai Qin Yichen, terutama mata Qin Yichen, yang membuatnya tidak nyaman. Ouyang Haotian mengabaikan perasaannya dan berkata kepada Qin Yichen, "Saudaraku ini, apakah baik menunggu pelelangan berakhir?" Baris. Qin Yichen melirik angin seribu dengan nostalgia tak terbatas, menghela nafas dalam hatinya, berjalan keluar dari kamar yang elegan, dan kembali ke kamarnya yang elegan. Pada saat pintu ditutup, ki dahsyat yang kuat menyembur keluar dari dalam tubuh, menakuti Chen Feng yang baru saja menutup pintu dan hampir mengencingi celananya, berpikir bahwa Qin Yichen akan membunuhnya. Namun, ki yang mengerikan datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, dan kemudian Qin Yichen, seperti orang yang baik-baik saja, terus melakukannya, melihat barang yang dilelang di bawah. Namun, pikirannya sudah siap bukan di pelelangan, dan bahkan beberapa jenis barang yang dia butuhkan, dia tidak punya pikiran untuk membelinya. Dia telah memikirkan bagaimana membuat Feng Seribu Salju percaya pada dirinya sendiri. Jika Anda benar-benar menunggu sampai angin dan salju melihat Ouyang Haotian, sudah terlambat. Dia sama sekali tidak membiarkan tragedi kehidupan sebelumnya berlanjut di kehidupan ini. Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa share, like, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Qin Yichen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and bye-bye, dan jangan lupa beristirahat.